Voltagers, welcome back to Voltage Online Service bersama Kak Riki dan Kak Sheila. Dan kita akan having fun bareng hari ini. Kita akan praise and worship Jesus together. Wah, tapi biar makin fun nih Kak, gimana kalau kita main games yang praise and worship juga? Boleh banget, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami sudah boleh berkumpul bersama walaupun secara online ya Tuhan. Kiranya kami bisa praise and worship Jesus Tuhan dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Jadi gimana Kak? Main apa kita? Oh ya, jadi gamesnya ini gampang banget. Kakak punya beberapa lirik lagu, tapi karena Kak Sheila dan Kak Riki nggak bisa nyanyi, Terutama Kak Sheila. iya, daripada kalian denger kita nyanyi, kita akan bacain dengan nada puisi. Kalian harus tebak ini judul lagunya apa gitu. Bener banget itu Kak. Oke, tanpa berlama-lama kita coba ya dari soal yang pertama. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi. Lanjut soal kedua ya. Oke, yang kedua. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita, Rohmu hadir di sini. Langsung aja kita ke nomor 3. Yesus, Engkaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yang Lanjut ya, yang keempat. Lanjut. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Wah, gimana ini? Pasti teman-teman bisa jawab semua kan? Tapi daripada dengerin kita yang berpuisi dengan suara yang aneh, mending kita langsung praise and worship bareng-bareng aja. Oke, let's praise Jesus together. Let's praise Jesus. Come on, shout hallelujah! Are you ready to praise Jesus? Come on, jump, 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 jump. Come on, let's sing. Now make it loud at the top of our lungs. There's a sound breaking out for all that you've done. Turning our hearts to you. And no, we'll never stop loving you. Let's go! This will be the best time of our life, as we encounter your love again. Here into our hearts will come to life, as we declare your praises. Whoa. From the start, here we are to collide with your love. And every heart set apart just to be where you are. Sing it now. And now, turning our hearts to you. And no, we'll never stop loving you. Yeah. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment. Come on, you sing. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. Come on. One, two, three. Woo!
semuanya siap untuk memuji Tuhan, sebab Dia ada di tempat ini. Katakan haleluya. Come on, are you ready to jump and praise Him? 1, 2, 3, woo! Cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, kami rindukan kuasa bertepuk tangan bersama-sama. Kita bersuka cita sebab hadirat Tuhan ada di tempat ini, amin. Hadirat Tuhan juga ada di tempatmu juga loh. Siap, 1, 2, hadiratmu mewarnai relung hatiku dengan pelangi janjimu. Terpana, tertegur aku ribuanmu, sebab kau bukan Allah yang jauh,
sifatku, menyinari kegelapanku. Tak dapat ku melukiskannya, hadiratmu, hadirmu, hadirmu. Mengubah sifatku, Menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. hadiratmu. Sama-sama katakan, seribu rasa. Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami rindu Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Semuanya letakkan tanganmu di hatimu. Ya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. When the music fades, all stripped away, and I'm simply calm, longing just to bring something that's worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for its song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, when it's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, when the music fades, come on. When the music fades, all stripped away, and I'm simply gone. Oh, longing just to bring something that's worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. for a song in itself, It's not what you have required. Whoa, you search much deeper within. through the way things appear. You're looking into my heart. Oh, I'm coming back. I'm coming
on, sing. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus, I'll bring you more than a song, more than a song. Ini penyembahan kami Tuhan. Oh, I'll bring you more than a song, more than a song. Oh, you're looking into my heart. You're looking into my heart, into my heart. You're looking into my heart. You're looking into my heart, into my heart. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. And it's all about you. It's all. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Katakan, I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you. Yeah, I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you. Lord, it's all about you. Kami tinggikan Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi dengan puji-pujian. Biarlah hati kami dipenuhi dengan penyembahan. Dengan hati yang murni kami menyembah Engkau Tuhan. Dengan hati yang tulus kami memuji Engkau. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar Engkau. Berbicaralah dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar Kau ubahkan setiap kami menjadi semakin hari semakin serupa dengan-Mu ya Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Senang sekali bisa ketemu dengan kalian lagi. Hari ini kakak teringat beberapa tahun yang lalu kakak pertama kalinya itu mengumpulkan hadiah untuk mamanya kakak.
Waktu itu mamanya kakak ulang tahun, jadi kakak berencana untuk memberikan kado untuk mamanya kakak. Nah karena uang sakunya kakak nggak cukup, jadi kakak harus menabung dulu selama beberapa waktu. Sampai pada akhirnya kakak bisa beli barang itu, lalu kakak berikan sama mamanya kakak seneng, kakak juga lebih seneng lagi. Dalam hati nggak tahu merasa bangga gitu loh, bisa kasih sesuatu sama mamanya kakak. Kalian pernah nggak kasih hadiah buat mama atau papa? Rasanya seneng kan, bangga kan, pernah kasih sesuatu sama mama atau papa. Tapi di situ juga kakak sempat merasa sebenarnya hadiahnya kakak untuk mamanya kakak itu nggak seberapa. Kalau dibandingkan dengan barang-barang, kasih sayang, perhatian semuanya yang sudah mamanya kakak berikan untuk kakak. Benar nggak, hadiah kita sebagus apapun untuk orang tua kita nggak akan pernah bisa membalas kasih sayangnya mereka, kebaikannya mereka untuk kita. Begitu juga Bapa. Bapa kita yang ada di sorga, ya, sekalipun kita ini sudah melakukan hal-hal yang baik buat Bapa, sebenarnya nggak akan pernah bisa membalas kasihnya Bapa. Tapi Bapa itu baik, selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. 2 minggu lalu kakak juga pernah cerita tentang seorang perempuan di kitab Lukas. Boleh sama-sama yuk dibuka di kitab Lukas 7. Bisa dituliskan Lukas 7 ayat 44. Ya, kakak akan baca dari sana nanti. 2 minggu yang lalu ada seorang wanita berdosa datang menghampiri Tuhan Yesus. Ya, dia datang, dia wanita yang penuh masalah, penuh dosa, dia mencucurkan air mata, menyesali setiap dosa-dosanya gitu kan. Lalu pada akhirnya kalian ingat gak? Wanita ini memberikan hidupnya kepada Tuhan. Nah mungkin kita 2 minggu lalu kita hanya melihat dari sisi wanita ini. Coba hari ini kita mau lihat dari sisi Tuhan Yesus. Ketika wanita ini datang sama Tuhan Yesus, apa sih yang Tuhan Yesus lakukan sama wanita ini? Apakah Tuhan Yesus cuman senyum, merasa senang, bangga gitu ya. Oh ada wanita ini datang akhirnya bertobat. Enggak loh, ternyata Tuhan Yesus ketika wanita ini datang, Tuhan Yesus melakukan beberapa hal dalam hidup wanita ini. Sama seperti waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan Yesus itu juga sebenarnya memberikan sesuatu sama kita. Apakah kita sadar dengan pemberian-pemberian Tuhan itu di dalam hidup kita? Yuk kita baca ya. Yang pertama, di Lukas 7 ayat 44 sampai 46. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi." Apa yang dilakukan Yesus waktu wanita ini datang? Yang pertama, waktu kita ini datang sama Tuhan Yesus, kita masuk ke hadirat Tuhan Yesus, dia memberikan pembelaan dan penghiburan. Ya, itu yang pertama. Wanita ini datang dengan rasa bersalah, rasa berdosa, hidupnya mungkin kacau balau. Tuhan Yesus itu tidak hanya melihat wanita ini dengan belas kasihan, dengan penuh kasih saja, tapi dia membela wanita ini. Ya, ada banyak orang yang memandang rendah wanita ini, ada banyak orang yang mengejek wanita ini, ya, ngomong di belakang atau mungkin dengan tatapan yang sinis memandang wanita ini. Tapi Tuhan Yesus enggak, dia malah bela wanita ini. Waktu kita datang sama Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus lakukan itu sama. Dia memberikan penghiburan, dia memberikan pembelaan sama kita. Mungkin di antara kalian ada yang pernah mengalami penolakan di dalam hidup kalian. Entah kalian pernah ditolak oleh sesama kalian, teman-teman kalian. Ada beberapa orang yang mungkin mengucilkan kalian, suka kerjain kalian, membuli kalian. Waktu kalian datang ke hadirat Tuhan, Tuhan Yesus cuma mau bilang sama kalian, Yesus ada untuk membelamu. Dia mau memberikanmu rasa aman. Kalau kita mungkin di sebuah komunitas gitu ya,
Di teman-teman sekelas kalian ada rasa nggak aman. Hari ini kakak mau aja kalian datang masuk ke hadirat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Supaya kalian merasa aman di dalam hati kalian. Mungkin kalian masalahnya belum langsung selesai. Seperti wanita ini nggak langsung selesai masalahnya ya. Tapi Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera di dalam dirinya, di dalam hatinya lebih lagi. Mau nggak hari ini kita semua sama-sama merasakan rasa aman, rasa sukacita di dalam Tuhan, memberikan penghiburan di dalam Tuhan. Kita nggak bisa loh waktu kita lagi ada masalah, kita lagi bergumul jatuh bangun di dalam dosa, lalu kemudian kita cari penghiburan di luar sana. Mungkin dengan nonton film, udah aku banyak masalah, aku tak nonton film aja ya supaya aku terhibur. Atau aku main game aja sepuasnya ya sampai nanti hatiku lega. Kakak berani jamin, kalian mau nonton film apapun, seheboh apapun, sekeren apapun film itu, semenarik apapun games yang kalian mainkan, tidak akan pernah bisa memberikan penghiburan dalam hati kalian. Tidak akan pernah bisa memberikan rasa aman, kelegaan di dalam hati kalian. Satu-satunya untuk kita bisa punya rasa aman, rasa damai sejahtera, ketika kita mengalami masalah adalah dengan datang kepada Tuhan. Masuk hadiratnya. Amin. Kakak pernah dulu sekali waktu kakak sedang menyelesaikan tugas akhir kakak. Tugas akhir tuh waktu itu kakak lagi kuliah ya. Kakak waktu itu sedang menyelesaikan desain ya. Lalu kemudian kakak maju ke dosennya kakak, kakak ketemu ke dosennya kakak. Kakak itu padahal tuh sudah berhari-hari itu sudah lembur, memberikan yang terbaik, ya kan, desain yang terbaik. Dan kakak berharap waktu itu kakak datang ke dosennya kakak akan menerima desainnya kakak. Kakak berharap dosennya kakak akan bilang, wih bagus sekali desainmu gitu ya. Wah ini pasti kamu dapat nilai yang terbaik. Kakak berharap seperti itu. Ternyata di siang itu ya kan kakak udah semangat datang ke dosennya kakak kasih desainnya kakak. Ternyata dosennya kakak malah bilang kakak harus ganti desain karena desainnya kakak tidak sesuai dengan konsep yang kakak buat. Hari itu kakak tiba-tiba langsung jadi down sedown-downnya. Kakak merasa kayak wah sepertinya aku gak akan bisa lulus nih, kayaknya apakah aku bisa ya wisuda tahun ini gitu. Hari itu tiba-tiba perasaannya kakak tuh campur aduk antara sedih, kecewa gitu ya, pengen marah juga. Loh aku kan udah memberikan yang terbaik, aku udah lembur-lembur tapi kok masih ditolak aja gitu. Lalu kakak hari itu kakak tuh sampai gak bisa makan, betulan. Kakak sampai gak bisa makan. Bukan karena kakak mau diet ya, tapi beneran saking sedihnya kakak gak bisa makan. Lalu kakak masuk kamarnya kakak diam gitu ya. Diam pun tidak menyelesaikan masalah. Mau menangis nggak bisa nangis gitu ya. Lalu ada temennya kakak datang gitu ya, teman satu CG. Tiba-tiba dia ajak kakak gini, kamu ingat nggak lagu ini, lagu di gereja. Itu lagu-lagu yang mungkin lagu yang sangat sederhana sih. Lagu yang mungkin waktu dulu kita masih All Star. Ingat gak lagu ini? Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kakak mulai nyanyi lagu itu. Kakak ingat-ingat ini kan lagu sekolah minggu. Waktu itu kan kakak itu sudah besar, sudah kuliah gitu ya. Temennya kakak ini lucu gitu, kakak pikir gitu. Tapi tahu nggak tiba-tiba ada sukacita yang perlahan-lahan masuk dalam hatinya kakak. Kakak mulai bisa senyum sedikit. Masalahnya belum selesai gitu ya. Setelah kakak nyanyi-nyanyi gitu ya sama temennya kakak ya pergi. Lalu kakak kembali lagi di kamar sendirian. Apa yang kakak lakukan? Lalu kakak mulai buka firman Tuhan. Kakak waktu itu kakak langsung buka, hari ini aku mau dapat penghiburan, aku mau hatiku ini tenang. Lalu tiba-tiba ayat yang kakak baca adalah di Mazmur 18 ya, ayat yang ke-33 sampai 37. Bentar ya kakak buka, kakak bacain.
Mungkin bisa jadi ini adalah ayat buat kalian yang kalian hari-hari ini lagi mengalami masalah. Kakak buka dulu ya. Mazmur ayat yang ke-18, ayat yang ke-33. Tiba-tiba nih ya, ada ayat ini muncul buat kakak. Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, dengan tangan kananmu menyokong aku. Kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Hari itu tiba-tiba kakak mendapat suntikan yang baru, yaitu kekuatan di dalam firman Tuhan. Waktu kakak masuk hadirat Tuhan, kakak berjumpa dengan firman-Nya, kakak baca, kekuatan kakak, iman kakak bangkit lagi. Gak tahu tiba-tiba hari itu tuh tiba-tiba ada kekuatan yang muncul dari dalam. Kakak gak lemes lagi, kakak gak bisa, gak makan lagi. Kakak langsung makan, lalu kemudian kakak bangkit dan membuat desain lagi. Sampai pada akhirnya kakak menyelesaikan tugas akhir kakak tepat pada waktunya, kakak gak molor dan kakak bisa wisuda. Bisa lulus tepat waktu dengan nilai yang terbaik. Wow, Tuhan Yesus keren ya. Bisa berikan kekuatan bukan hanya 1-2 hari, tapi sampai lama, sampai hari ini kakak berdiri. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu kita datang masuk ke hadirat Tuhan, waktu kita berjumpa dengan Tuhan, apa yang Tuhan berikan? Kita buka di ayat yang ke-48, kembali ke yang tadi ya, Lukas 7 ayat yang ke-48. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Kita mungkin hari-hari ini lagi bergumul dengan dosa tertentu, entah itu dosa yang baru pertama kali kita lakukan atau dosa yang sudah berulang kali kita lakukan. Apapun itu, hari ini kalau kita datang ke hadirat Tuhan, kita mau mengakui dosa-dosa kita, Tuhan mau mengampuni kita. Amin. Mungkin ada rasa bersalah setelah kita lakukan dosa, itu wajar. Supaya kita enggak lakukan dosa lagi, supaya kita ingat bahwa kita enggak boleh lakukan dosa lagi, karena itu membuat hati Tuhan sedih. Tapi jangan sampai di dalam hati kita muncul hati di mana oh Tuhan udah enggak sayang aku, Tuhan pasti udah benci sama aku, Tuhan pasti udah jijik sama aku karena aku udah berulang kali diampuni tapi aku masih lakukan dosa. No, Tuhan itu memang benci sama dosa, tapi Tuhan tidak membenci kita. Kalau ada perasaan itu atau tiba-tiba ada di dalam hati muncul pemikiran seperti itu bukan berasal dari Tuhan. Tuhan minta setiap kita meninggalkan dosa-dosa kita, enggak lakukan dosa lagi. Tapi jangan sampai kita tidak berani datang lagi sama Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa-dosa kita, yang membuat kita itu bisa bersih lagi. Itu hanya Tuhan. Kalian pernah dengar kata amnesti? Pernah enggak kalau baca koran atau dengar berita? Amnesti itu adalah sebuah pengampunan gitu ya, amnesti untuk narapidana. Jadi narapidana itu kan biasanya sudah melakukan kejahatan mungkin banyak gitu ya. Tapi ketika dia mendapatkan amnesti, akhirnya dia bisa dibebaskan lebih cepat daripada yang seharusnya, kayak gitu kan. Mungkin kita sudah lakukan dosa-dosa tertentu, harusnya kita sudah dapat hukuman kan, ya kan? Kalau adil kan begitu. Harusnya kita udah lakukan dosa, kita dapat akibatnya. Tapi kalau kita datang sama Tuhan Yesus, yang kita dapatkan pengampunan. Ya, kita tidak perlu mati di kayu salib seperti Tuhan Yesus, kita hanya cukup datang sama Tuhan Yesus, minta ampun dan Tuhan akan membersihkan kita, menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Ya, jangan diulangi lagi. Kata firman Tuhan kayak gini, di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan diri kita dari segala kejahatan. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Tuhan dan tidak ada dosa yang terlalu kecil di hadapan Tuhan.
Semuanya bisa bersih, ya, semuanya bisa diampuni sama Tuhan Yesus. Yang penting hati kita terbuka, mau mengakui, nggak usah malu. Kalau hari ini mungkin di kanan kirimu ada keluarga, ada papa, mama, ada adik, kakak, atau ada teman-teman secege ya kan lagi nonton bareng mungkin. Tapi nggak boleh ya, masih physical distancing ya, masih nonton sendiri-sendiri di rumah. Ya apapun itulah, yang penting hati kita terbuka di hadapan Tuhan, mau mengakui dan mau bertobat, itu kuncinya. Yang berikutnya, ketika kita datang ke hadirat Tuhan, yang kita dapatkan adalah pemulihan. Kalian pernah baca enggak kitab di Yesaya? Itu ada dikatakan kayak gini. Buluh yang patah terkulai tidak diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkannya. Buluh yang patah itu sebenarnya di dalam bahasa Inggris disebut broken reed. Broken reed itu sendiri artinya idiom yang tidak berguna, ya, sudah tidak berfungsi, tidak bisa diandalkan. Kalau hari ini kamu merasa hidupmu sudah kacau, ya, sudah merasa aku ini kok sepertinya anak tidak berguna di dalam keluarga ini, aku banyak masalah, aku sering jatuh bangun dalam dosa. Kuncinya cuma datang sama Tuhan. Tuhan bisa menjadikan buluh yang patah terkulai itu menjadi alat di tangannya, menjadi kesaksian bagi dia, menjadi perpanjangan tangan di tangan Tuhan. Hari ini kalau hidupmu sudah kacau, kamu merasa aduh sudah gak berguna lah, hidupku banyak masalah, aku gak tahu juga mau memperbaiki hidupku mau dari mana. Kuncinya cuma satu, datang sama Tuhan maka Tuhan akan memulihkan hidupmu. Seperti wanita ini di ayat yang ke-50. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu katanya, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Hari ini bagaimana dengan hidupmu? Sebelum kita mengalami pemulihan, itu perlu yang namanya kejujuran. Hari ini kejujuran yang kita butuhkan adalah kejujuran di mana, oh ya, aku butuh Tuhan. Jangan merasa sok kuat, jangan merasa kamu bisa mengatasi masalahmu sendiri. Jangan kamu merasa aku bisa menyelesaikan setiap dosa-dosaku sendiri. Aku bisa membuat diriku bangkit sendiri. Enggak bisa. Satu-satunya caranya supaya kita bisa pulih, bisa kembali jadi pribadi yang lebih baik, jadi pribadi yang mungkin jadi utuh kembali, itu hanya dengan datang kepada Yesus. Mengakui bahwa aku butuh Tuhan dan aku minta ditolong sama Tuhan. Mungkin 12 tahun yang lalu, itu pertama kalinya kakak datang sama Tuhan Yesus. Di sana kakak adalah pribadi yang masih jatuh bangun dalam dosa, ya dosanya macam-macam, lalu banyak masalah di rumah. Dulu waktu kakak belum berjumpa dengan Tuhan, kakak bukan orang yang ramah, kakak bukan orang yang dekat dengan keluarga, kakak ini orangnya cuek, apapun yang terjadi di keluarga kakak seolah-olah kakak nggak ada di dalamnya gitu ya, kakak biarin gitu. Lalu hubungan dengan papa mama dulu kakak juga renggang, dengan adik juga renggang, dengan orang lain ya biasa sih nggak terlalu yang gimana-gimana, kakak juga nggak punya musuh yang gimana. Tapi hanya Tuhan yang tahu kakak ini di dalam hati gampang sekali punya perasaan dendam, nggak suka sama orang, iri sama orang. Itu mudah sekali dalam hatinya kakak. Tapi di luar ya kakak baik-baik gitu ya, kayak nggak terjadi apa-apa. Nah itu hanya Tuhan yang tahu. Sebenarnya di dalam hatinya kakak ini ya stres ya kan. Gak suka sana, gak suka sini, ini, iri itu. Masalahnya di hati, di dalam pikiran, gak ada yang tahu. Dan di sanalah kakak merasa kayak, duh hidupku ini kayaknya kacau. Aku gak tahu mau memulai dari mana untuk memperbaiki semuanya. Gimana aku memulai di keluarga supaya aku ini bisa hubungannya enak dengan keluarga. Aku dengan Tuhan apalagi gitu ya. Tapi Tuhan itu baik. Suatu hari kakak punya kesempatan di dalam sebuah ibadah, kakak nggak ngerti lagunya, tapi kakak cuman
hari itu kakak ya udahlah ikut nyembah aja gitu ya. Hari ini aku kok kayaknya dalam hati ini kayak apa yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata, banyak masalah, banyak yang dipikirkan. Tapi hari itu kakak cuma datang nyembah Tuhan, gak ngerti lagunya, ikut lagunya itu masih terbata-bata. Tapi di sanalah kakak berjumpa pertama kali dengan Tuhan. Kakak dilawat Tuhan dan di sanalah kakak bilang, Tuhan aku butuh Tuhan. Di sanalah kakak pertama kalinya mengundang Tuhan Yesus itu masuk dalam hatinya kakak. Perlahan-lahan sampai hari ini Tuhan memulihkan hidupnya kakak. Gak tahu kapan terjadinya, hubungan kakak dengan keluarga kakak jadi enak, jadi deket, jadi hangat. Ya, kakak juga gak pernah lagi merasa iri dengan orang lain, gak pernah lagi merasa kayak benci sama orang lain. Bahkan ketika ada orang lain yang salah pahamin kakak, fitnah kakak dengan terang-terangan nih. Kakak ya jujur kakak ini bukan kakak mau sombong. Kakak gak benci sama orang itu, kakak gak marah sama orang itu. Justru ketika orang ini belum minta maaf sama kakak, kakak sudah ampuni. Hatinya kakak bebas, plong, gak ada masalah. Ya masalah tetap ada ya datang, tapi masalah hati seperti zaman dulu. Gak suka, gampang benci, gampang marah, itu sudah gak ada. Sekolahnya kakak lulus, kemudian kakak mendapat pekerjaan, sampai hari ini kakak bisa melayani kalian. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Tuhan bukan hanya memulihkan kakak, tapi memberkati dan menyertai kakak. Amin. Hari ini kakak mau mengundang kalian dimanapun kalian berada, yuk ambil posisi terbaik. Mungkin hari ini kalian yang ada di rumah, yang hidupnya merasa kacau, atau mungkin kalian mengalami salah satu aja dari 3 hal yang kakak tadi pernah sebutkan. Mungkin kalian mengalami penolakan, ya, kalian lagi jatuh bangun di dalam dosa, atau kalian lagi dalam masalah, apapun kalian yang kalian alami hari ini, ayo sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita jumpai pribadinya yang mengasihi kita. Taruh tanganmu kayak gini, ya, terbuka hatinya sama Tuhan, terbuka sama Tuhan ya. Jujur sama Tuhan apa adanya. Kakak ada lagu yang sangat simpel sekali. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Sama-sama ikuti kakak. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Hari ini kakak mau melihat setiap kalian, walaupun kakak nggak lihat secara langsung, kalian bisa nyanyikan lagu ini
Tiap hari atau setelah ibadah ini kalian mau masuk lebih dalam ke hadiratnya, kalian mau ulang-ulang lagu ini, enggak apa-apa. Pakai lagu ini untuk datang sama Tuhan Yesus. Supaya kita dapat kekuatan yang baru, dapat sukacita yang baru, dihiburkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Itu adalah penghiburan yang melebihi apapun. Kamu bisa vacation kemana-mana, tapi penghiburan dari dalam itu yang lebih penting. Ya, jangan menipu dirimu, kamu seolah-olah semuanya udah selesai, padahal sebelumnya belum selesai. Datang sama Tuhan, biar Tuhan pulihkan hatimu, biar Tuhan ampuni setiap dosa-dosamu, menjadikanmu putih kembali. Amin. Angkat kedua tanganmu di tempat, kakak mau berdoa buat kalian. Tuhan, ini kami datang dengan segala kelemahan kami, segala dosa-dosa kami, masalah kami yang banyak sekali, hanya Tuhan yang tahu. Hari ini kami mau bilang, Tuhan, aku butuh Tuhan. Aku butuh penghiburan dari Tuhan, aku butuh pengampunan dari Tuhan, aku butuh kekuatan dari Tuhan. Aku butuh pemulihan dari Tuhan. Kuserahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan ambil semuanya. Tuhan gantikan yang baru. Tuhan gantikan dengan sukacita yang baru. Aku hari ini bisa melihat ada banyak anak-anak yang hari ini hatinya diperbarui sama Tuhan. Hidupnya diperbarui sama Tuhan. Oh Tuhan, hari ini aku memberkati setiap anak-anak yang mengikuti ibadah ini. Biar hari ini kami bisa berjalan, berdiri dengan tegak. Bukan karena kuat gagah kami, karena kami tahu ada Tuhan di dalam kami. Ada Tuhan yang menyertai kami. Apapun yang hari ini kami alami, kami bisa menanggungnya bersama dengan Tuhan. Dan hari-hari ke depan ya Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kami terus membangun hubungan kami dengan Engkau. Mengenal-Mu lebih dalam lagi, melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Bahkan kami ini menjadi peka mendengar suara Tuhan. Hati kami ini hati yang lembut, mudah melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam hidup kami. Amin. Angkat kedua tanganmu lebih tinggi lagi, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, Allah yang mengasihimu. Kemanapun kau pergi, engkau akan menjadi saksi. Kemanapun kau melangkah, di sana ada penyertaan Tuhan. Kemanapun engkau berjumpa dengan banyak orang, di sana ada mujizat. Banyak orang ketika berjumpa dengan engkau, dia akan melihat Kristus di dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Wah, ternyata Kak Riki, kita itu praise and worship gak cuma sekedar nyanyi-nyanyi doang, asik-asik doang, tapi benar-benar harus mengalami hadirat Tuhan. Benar banget tuh. Dan juga zaman Tuhan itu bisa mengubahkan kita dan memulihkan hidup kita juga. Setuju banget Kak Riki. Kalau gitu, sampai ketemu sama teman-teman minggu depan untuk praise and worship lagi. Oke, see you and Bye.